Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu, sehat. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, anak ibu sehat-sehat semua ya. Iya Bu. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Ya, ibu absen dulu ya. Iya Bu. Finaul Azizah, Hadir Bu. Aryadi, Hadir Bu. Tasya Juliana, Hadir Bu. Mauza, Hadir Bu. Rahmi, Hadir Bu. Muhammad, Daniel. Hadir Bu. Oke, anak ibu hari ini hadir semua. Ya, nah sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Iya Bu. Siapa yang memimpin doa kita hari ini? Saya Bu. Iya, Nasifa. Nah, silakan Nasifa. Teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amina ya rabbal alamin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Nasifa. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menjadi lancar ya. Nah, sekarang apalagi kita sedang dilanda virus COVID-19. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari COVID-19? Nah, Mencuci tangan.
provinsi dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menganalisis sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi dengan tepat. Yang keenam, siswa mampu mengkomunikasikan karakteristik pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Apakah anak Ibu bangga menjadi anak Indonesia? Bangga, Bu. Ya, mengapa anak Ibu bangga menjadi anak Indonesia? Kekayaan yang berlimpah, Bu. Ya, kita memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Ada lagi? Ayo. Sumber daya alam yang berlimpah, Bu. Iya, sumber daya alam yang melimpah. Ada lagi? Bahan tambang yang berlimpah, Bu. Iya, ada barang tambang yang melimpah. Nah, kita sangat beragam kekayaan alam Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kalau anak Ibu menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia? Mau? Mau, Bu. Nah, kita sekarang akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan tempo dan tinggi rendah nada. Ya, sekarang anak Ibu mengamati dulu. Nah, lagu Aku Anak Indonesia. Oke? Satu, 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 satu.
menyanyikan dengan nada tinggi dan nada rendah, dan ada tempo dalam menyanyikan lagu. Nah, sudah paham, Nak? Baik. Sekarang kita menyanyikan dengan berkelompok. Ya, kelompok mana yang ingin menyanyikan terlebih dahulu? Ya, kelompok batu bara. Nah, maju ke depan ya. Oke, siap? Nah, kelompok lain mendengarkan, nah nanti menanggapi ya. Nah, oke, kelompok batu bara, silakan. 1, 2, 3. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok batu bara. Oke, boleh duduk kembali. Nah, sebagai apresiasinya kita kasih tepuk wow. Oke, 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Nah, terima kasih kelompok batu bara sudah menyanyikan dengan benar. Kelompok yang lain bagaimana? Ada yang ingin menanggapi? Dari kelompok batu bara tadi yang sudah menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Nah, sekarang kita nyanyi bersama-sama. Nanti kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan notasi angka. Nah, sekarang kita nyanyikan dulu lagu Aku Anak Indonesia. Bagaimana? Lanjut. Ya, sekali lagi ya. So
menyanyikan lagu Aku Hanya Indonesia dengan notasi angka. Nah, dan anak ibu sudah memahami bagaimana cara kita menyanyikan lagu Aku Hanya Indonesia dengan tempo dan nada tinggi dan nada rendah. Oke, ada yang ingin bertanya? Baik. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya dulu. Nah, selain jarum, apalagi sumber daya alam yang anak ibu ketahui? Apa ya? Nah, tidak tahu? Tidak. Baik. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang sumber daya alam batu bara yang ada di Indonesia. Ya. Nah, sebelumnya anak ibu akan mendengarkan sebuah video tentang batu bara dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Siap, Nak? Siap. Baik. Sekarang anak ibu mengamati video dulu ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kelima anak-anak pada subtema 2, tema 2. Nah, kita akan belajar tentang batu bara anak-anak. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui karena jumlahnya terbatas dan memang membutuhkan waktu lama untuk untuk menghasilkan batu bara. Batu bara anak-anak merupakan sumber energi yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, misalnya rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Manfaat batu bara misalnya untuk bahan bakar kompor briket, yaitu untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Kemudian juga sebagai pembangkit listrik, yaitu bahan bakar untuk pembangkit listrik. Kemudian bisa juga menghasilkan gas, yaitu bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Ada juga manfaat batu bara untuk menghasilkan metanol, yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Banyak sekali manfaat batu bara. Karena batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarui, kita harus menghemat penggunaan batu bara yang berpengaruh dalam berbagai kehidupan tersebut anak-anak. Misal, kita mengganti kompor dengan yang energi baru, misalnya kompor listrik atau kompor gas. Selain itu, kita juga bisa mengganti sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik dengan sumber energi yang baru anak-anak. Misal, sumber energi sinar matahari melalui panel surya ataupun biomasa. Kita juga bisa mengganti lampu dengan lampu yang hemat energi anak-anak. Tadi anak ibu sudah mendengarkan video tentang manfaat batu bara. Nah, sudah anak ibu sudah mencatatnya kan? Nah, sekarang anak ibu akan berdiskusi, membuat pertanyaan tentang manfaat batu bara seperti yang sudah anak ibu dengarkan tadi di videonya, ya. Nah, sekarang anak ibu duduk menurut kelompoknya. Sudah? Sudah. Nah, sudah dibagikan kelompok kan? Nah, sekarang setiap anggota kelompok ada tugasnya masing-masing. Ibu akan membagikan tugas setiap anggota kelompok ya? Iya, Bu. Baik. Nah, di sini ada yang tugasnya sebagai penulis, ada yang tugasnya sebagai presentasi, dan ada tugasnya sebagai pengamat, dan ada tugasnya sebagai pembaca. Nah, anak ibu sekarang silakan. Nah, dibagikan tugas masing-masing anggota kelompoknya. Ya.
perekatnya bisa dibuka, kemudian ditempelkan. Oke? Ayo coba. Sudah? Sudah, Bu. Oke, bagaimana kelompok batu bara? Sudah selesai? Sudah, Bu. Mana? Iya, kakinya sudah ditempelkan ya. Oke, sekarang anak ibu sudah ada tugasnya masing-masing. Nah, setiap kelompok ada tugasnya sebagai pembaca. Nah, nanti ada tugas membaca teks, berarti yang membacakan adalah si pembaca ya. Ada yang presentasi, berarti nanti kalau ada presentasi hasil kelompok, berarti yang mempresentasikan adalah si presentasi yang mendapat kartu presentasi ya. Oke, siap? Ya, sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, di lembar LKPD, anak ibu akan mengamati gambar. Nah, di sini setelah mengamati gambar, sesuai dengan video yang anak ibu nonton tadi, anak ibu membuat beberapa pertanyaan beserta jawaban. Nah, di sini sudah ibu sediakan kolomnya. Sekarang anak ibu menjawab di kolom masing-masing ya. Oke, silahkan dikerjakan, waktunya 20 menit. Bagaimana? Waktunya 5 menit lagi. Siap, Bu. Ya, kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Kelompok perak. Iya, kelompok perak yang akan mempresentasikan diskusi kita pada hari ini. Baik, siapa yang akan mempresentasikan? Natasha. Oke, Natasha, kita kasih semangat buat Natasha ya. Ayo maju maju, jangan malu-malu. Kalau maju-maju, tak akan pernah maju. Oh iya, Natasha, silakan. Mewakili dari kelompok perak ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat batu bara dalam kehidupan kita sehari-hari? Manfaat batu bara dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu 1. Sebagai bahan bakar kompor briket. 2. Sebagai pembangkit listrik. 3. Sebagai bahan bakar penghasil gas. 4. Sebagai bahan bakar penghasil metanol. 5. Sebagai industri
Bagaimana pengaruh batu bara dalam kehidupan kita sehari-hari? Pengaruh batu bara dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu batu bara memiliki beragam manfaat yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat antara lain. 1. Membantu memproduksi aluminium. Batu bara yang masih tersimpan di dalam tanah langsung menjadi gas. Oke. Nah, tadi anak ibu sudah berdiskusi tentang manfaat batu bara. Nah, banyak sekali manfaat batu bara dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di papan tulis juga ibu sudah sediakan. Secara definitif, batu bara adalah batuan sedimen yang sangat rentan dan mudah sekali terbakar. Batu bara terbentuk karena adanya endapan organik setelah melalui proses pembatubaraan. Nah, manfaat batu bara salah satunya bisa dijadikan sebagai bahan bakar atau sumber energi alternatif. Selain bahan bakar minyak bumi, maka makin menipisnya cadangan minyak membuat para ahli memprediksi bahwa batu bara yang akan menggantikan sumber bahan bakar tersebut. Nah, selanjutnya, sejak dahulu batu bara telah ditambang dari perut bumi dan dirasakan manfaatnya oleh manusia. Nah, inilah penggunaan batu bara yang umumnya. Yang pertama, sebagai bahan produksi baja dan besi, sebagai bahan bakar pembangkit listrik, sebagai bahan bakar cair, sebagai bahan bakar produksi semen, sumber bahan bakar untuk hemat energi yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau industri kecil. Nah, untuk membuat karbon aktif. Dan juga batu bara bisa dijadikan sebagai penyerap dalam daur ulang minyak pelumas bekas. Selain itu, manfaat batu bara juga dirasakan di pabrik-pabrik pembuat kertas, pengolahan aluminium, industri kimia dan industri farmasi. Hasil sampingan batu bara juga bisa diproduksi menjadi beberapa macam produk kimia. Nah, begitu banyak sekali manfaat batu bara dalam kehidupan kita. Boleh membuka buku halaman 83. Nah, di situ ada manfaat batu bara. Sudah dapat? Ya. Nah, ibu sudah berdiskusi tentang manfaat batu bara, namun masih banyak manfaat lain tentang batu bara. Nah, di sini kita lihat manfaat batu bara bisa sebagai menghasilkan metanol, bahan bakar cair, yaitu untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Kemudian manfaat batu bara sebagai bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian bisa juga menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Nah, bisa juga untuk pembangkit listrik, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Nah, kita lihat seperti yang ada di depan anak ibu semua. Nah, ini ada apa? Kipas. Nah, kipas angin ini menggunakan energi listrik tidak? Nah, bisa saja bahan bakar dijadikan untuk pembangkit listrik. Nah, makanya kita akan mendapatkan arus listrik. Nah, kemudian selanjutnya di rumah anak ibu juga masih banyak bahan-bahan yang menggunakan energi listrik. Nah, bisa saja energi listrik didapatkan dari batu bara. Nah, sekarang
bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara berbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Oke, silakan dilanjut proses pembentukan batu bara. Nah, sekarang tugas anak ibu menganalisis hasil dari diskusi tadi anak ibu dan dengan teks bacaan tadi. Nah, di sini anak ibu mendiskusikan hasil analisisnya. Nah, sebelumnya kita kasih tepuk semangat ya, biar kita lebih semangat lagi. Siap? Siap, Bu. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, anak ibu lebih bersemangat lagi ya. Nah, tadi anak ibu sudah berdiskusi tentang manfaat batu bara. Namun lebih banyak lagi manfaat batu bara yang belum kita ketahui. Nah, di sini anak ibu tadi juga sudah membacakan teks tentang proses pembentukan batu bara. Nah, sekarang tugas anak ibu menganalisis. Nah, menganalisis hasil diskusi tadi. Nah, nyatakan di sini nanti ada pernyataan. Nah, 1, 2, dan 3. Benar atau salah. Nanti anak ibu akan menyatakan pernyataan 1, 2, dan 3 benar atau salah. Nah, sekarang anak ibu juga akan mengisikan LKPD-nya. Nah, di LKPD-nya juga ada. Nah, di sini anak ibu berdiskusikan juga secara berkelompok ya. Oke, seperti tadi, siapa yang jadi penulis? Ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Siap? Siap, Bu. Akan dikerjakan.
siap? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok emas. Ya, silakan. Kelompok emas, siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, Nela. Silakan, Nela. Baik, kelompok yang lain nanti anak ibu menanggapi hasil dari kelompok emas. Nah, sekarang anak ibu mendengarkan hasil diskusi dari kelompok emas ya. Ya, Bu. Silakan. Saya ingin membacakan hasil analisis saya terhadap manfaat batubara. 1. Batubara termasuk sumber daya alam yang melimpah dan mudah diperoleh. Jawaban saya salah. Alasan karena proses pembentukan batubara membutuhkan waktu yang lama hingga berjuta-juta tahun lamanya. 2. Batubara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Jawaban saya salah. Alasan karena batubara dimanfaatkan sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil, industri, hingga rumah tangga. 3. Kita harus menghemat penggunaan batubara. Jawaban saya benar. Alasan karena batubara merupakan sumber daya alam yang terbatas. Proses pembentukan membutuhkan waktu yang lama. Itu saja, Bu. Iya, terima kasih Nela. Silakan kembali. Nah, bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Tidak, Bu. Baik. Nah, Nela sudah membacakan hasil kelompoknya. Nah, bagaimana? Kita kasih tepuk apa ya buat Nela? Tepuk sate. Oke, siap? Iya, Bu. Tepuk sate. Susut-susut, kipas-kipas, makan. Oke, terima kasih Nela. Sudah
Nah, jadi kita tidak perlu mengulangnya ataupun remedial ya. Iya. Nah, sekarang akan Ibu bagikan, nah, Ibu melihat hasil evaluasinya masing-masing. Ayo, sekarang coba diperiksa hasil evaluasinya. Sudah? Nah, sekarang anak ibu boleh menyimpannya di dalam tas. Bukunya boleh disimpan. Karena kalau enggak, hari ini kita sudah selesai untuk pembelajaran kita ya. Baik, mejanya boleh dirapikan ya.